Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua, khususnya para investor. Saya Muhammad Adelaide Zapata dari PT Daya Guna Teknik, selaku Direktur, juga dari PT Daya Guna Teknik. Di sini saya berserta rekan, silakan perkenalkan diri Anda. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan saya Ferry Kurniawan, selaku manajer operasional dari PT Daya Guna Teknik. Pada kesempatan kali ini kami akan mempresentasikan mengenai modul 10 sampai dengan modul 13, tahapan-tahapan perencanaan tata letak pabrik dan fasilitas PT Daya Guna Teknik. Oke, baik. Langsung mulai aja ya. Berikut adalah tahapan modulnya. Yang pertama, dari modul 10, yaitu aliran produksi. Yang kedua, modul 11, material handling dan material handling cost. Yang ketiga, area allocation diagram, atau yang disingkat AAD. Dan kemudian modul yang terakhir adalah template, yaitu modul 13. Oke, yang pertama, masuk ke dalam modul 10, yaitu aliran produksi. Introduksi aliran produksi. Aliran produksi adalah aliran dari suatu proses produksi mulai dari awal sampai akhir. Adapun fungsi aliran adalah menggambarkan secara lebih jelas dan terperinci mengenai aliran bahan baku menjadi proses jadi. Aliran produksi merupakan cara yang digunakan dalam memproduksi bahan baku sehingga menjadi produk jadi yang melibatkan pengetahuan, tenaga kerja, mesin, dan faktor-faktor produksi lainnya. Berikut juga faktor aliran produksi. Ada beberapa faktor yang mempengaruhi pola aliran, yaitu yang pertama karakteristik bahan, yang kedua persyaratan gerakan material, yang ketiga fasilitas eksternal transportasi, yang keempat metode produksi, yang kelima jumlah suku bagian dalam produksi, yang keenam jumlah operasi pada setiap bagian, yang ketujuh jumlah unit yang dioperasi, yang kedelapan letak tempat, yang kesembilan luas dan bentuk ruangan yang tersedia, yang ke-10 pengaruh proses, yang ke-11 tipe pola aliran, yang ke-12 tata letak produk atau proses, yang ke-13 lokasi area pelayanan, yang ke-14 lokasi departemen produksi, yang ke-15 gudang bahan baku dan bahan jadi, yang ke-16 batasan-batasan bangunan. Berikut pula ada tujuan aliran produksi. Tujuan dari aliran produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama, membuat rantai produksi untuk mengetahui aliran proses produksi. Yang kedua, mengetahui gambaran pergerakan bahan dan material hingga menjadi produk jadi. Nah, berikut ada tipe pola aliran produksi. Yang pertama ada pola aliran garis lurus. Yang kedua ada pola aliran zigzag, seperti yang bisa dilihat, zigzag seperti yang ada di gambar. Yang ketiga ada pola berbentuk U, pola melingkar, dan juga pola odd angle, atau yang sesuai dengan ketentuan dari perusahaan masing-masing. Ada juga jenis layout aliran produksi. Yang pertama ada layout by process, dan yang kedua ada layout by product, yang ketiga layout by group teknologi, yang keempat layout by fixed position. Nah, kemudian ada pedoman pembuatan aliran produksi. Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam proses pembuatan aliran produksi adalah sebagai berikut. Yang pertama adanya berdasarkan operasi proses chart atau yang disebut dengan OPC. Yang kedua berdasarkan multi product process chart atau yang disingkat MPPC. Yang ketiga berdasarkan tipe layout by product. Yang keempat berdasarkan analisis kebutuhan luas lantai untuk ukuran mesin, area produksi center, untuk luas storage, receiving, rantai produksi, warehouse, dan shipping. Yang kelima berdasarkan acuan jarak yang akan digunakan dalam pembuatan material handling dan material handling cost, maka perlu dibuat dua file. Yang pertama aliran produksi bergaris dan aliran produksi tidak bergaris. Yang berikut adalah contoh aliran produksi di PT Daya Guna Teknik. Seperti ini, bisa dilihat di gambarnya. Oke, selanjutnya akan dijelaskan oleh manajer operasional dari PT Daya Guna Teknik, yaitu Kurniawan. Ya, baik. Saya akan menjelaskan mengenai modul 11, yaitu material handling dan material handling cost atau yang biasa disebut MHMHC.
Ya, di sini saya akan membacakan introduksi dari material handling dan material handling cost atau MMHC. Material handling adalah satu bagian integral dari proses produksi yang meliputi penyimpanan, pemuatan, penurunan, dan juga bagian transportasi, mengangkut material ke pengpakan sampai barang jadi yang siap dipasarkan. Material handling cost dapat diartikan sebagai ongkos atau biaya yang diperlukan untuk kegiatan pemindahan barang atau material dari suatu departemen ke departemen lain dengan menggunakan standar ongkos yang telah ditentukan. Tujuan dibuatnya dari material handling dan material handling cost atau MMHC adalah yang pertama menjaga atau mengembangkan kualitas produk, mengurangi kerusakan dan memberikan perlindungan terhadap material. Kedua, meningkatkan keamanan. Ketiga, mengembangkan kondisi kerja. Keempat, meningkatkan produktivitas. Dan yang kelima adalah meningkatkan tingkat penggunaan fasilitas. Yang berikutnya adalah kriteria dari material handling dan material handling cost atau MMHC, yaitu satu, biaya handling menjadi lebih murah atau mudah. Kedua, hasil yang ditampung oleh pabrik dapat lebih banyak. Ketiga, berkurangnya waktu yang tidak produktif. Keempat, meningkatkan keselamatan para pekerja dan juga mencegah kerusakan dari barang-barang yang dihasilkan. Yang kelima adalah meningkatkan semangat kerja para pekerja. Yang keenam, untuk memperbaiki hubungan kerja atau labor relation. Yang ketujuh adalah mengurangi biaya per unit produk. Dan berikut ini adalah contoh material handling dan material handling cost di PT Daya Guna Teknik. Dapat dilihat di gambar. Yang berikutnya adalah modul 12, yaitu Area Allocated Diagram atau AD, yang akan dijelaskan oleh Saudara Muhammad Adelaide. Silakan. Oke, selanjutnya saya akan menjelaskan tentang modul 12, yaitu Area Allocated Diagram. Apa sih itu area allocated diagram? Area allocated diagram merupakan suatu gambaran dari tata letak produksi yang sebenarnya dan membuat alokasi dari departemen produksi serta departemen perkantoran. Tujuan dari proses ini adalah merancang pengaturan yang efisien, ruangan yang dibutuhkan oleh tiap kegiatan dalam satu kesatuan yang terpadu. Area allocated diagram atau yang biasa disingkat dengan AAD adalah diagram gabungan antara activity relationship diagram atau ARD dengan area template. Diagram ini merupakan dasar untuk menggambarkan final layout. Tujuan dari pembuatan area allocation diagram yaitu yang pertama, merancang ruang produksi yang efisien dalam suatu kesatuan yang terpadu. Yang kedua, mengatur peletakan stasiun kerja yang efisien dalam rantai produksi dengan memperhatikan hubungan kedekatan yang telah ditentukan dalam ARC. Yang ketiga, menentukan keterkaitan antar fasilitas beserta alasan. Yang keempat, menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu initial layout. Yang kelima, memberikan perkiraan luas total yang mendekati kondisi sebenarnya. Selanjutnya ada kegunaan dari area allocation diagram, yaitu yang pertama menggunakan proses tata letak fasilitas, yang kedua meminimumkan pemakaian ruangan, yang ketiga pembagian wilayah yang sistematis dan jelas, yang keempat menerjemahkan perkiraan area ke dalam suatu pengaturan pendahuluan yang dapat dilihat. Yang kelima memberikan perkiraan luas total yang mendekati keadaan sebenarnya. Yang keenam sebagai dasar perencanaan selanjutnya. Jenis area allocated diagram, pendekatan Baum. Yang ini adalah pendekatan muter. Nah, ini adalah contoh area allocated diagram yang ada di PT Daya Guna Teknik. Bisa dilihat di gambar langsung. Oke, selanjutnya ada modul 13 yang akan dijelaskan oleh manajer operasional. Silakan. Ya baik, saya akan menjelaskan mengenai modul 13, yaitu template. Ya, introduksi mengenai template. Template adalah suatu gambaran yang lebih jelas. Jadi gambaran pabrik yang akan dibuat dan merupakan gambaran detail dari area allocation diagram atau AD yang telah dibuat. Template adalah suatu peta yang menggambarkan total letak pabrik secara keseluruhan dalam skala kecil yang telah ditentukan dan di mana total letak pabrik tersebut dapat dilihat dari sudut pandang atas, sehingga diperlukan adanya simbol-simbol tertentu untuk mempermudah mengidentifikasi tata letak ruangan-ruangan beserta isinya yang ada di dalam template tersebut. Ya, tujuan dari pembuatan template yaitu satu, untuk memperlihatkan layout pabrik yang direncanakan dalam skala kecil sebagai pedoman praktis dalam teknik pembuatan pabrik dan sebagai alat evaluasi dari alur produksi yang telah dibuat. Pedoman membuat template yaitu sebagai berikut: berdasarkan Operation Process Chart atau OPC, berdasarkan Multi Product Process Chart atau MPPC, yang ketiga berdasarkan AKLL,
Yang keempat berdasarkan ARC, ARD, dan juga AAD. Yang kelima berdasarkan material handling dan material handling cost atau MMHC, dan yang keenam adalah berdasarkan aliran produksi. Nah, ini adalah contoh gambar dari template 2 dimensi yang menggunakan software Microsoft Visio PT Daya Guna Teknik, dapat dilihat di gambar. Dan berikut ini adalah contoh template 3D atau 3 dimensi menggunakan software Blender PT Daya Guna Teknik, dapat dilihat. Baik, sekian dan terima kasih atas perhatiannya. Begitu saja penjelasan dari modul 10 sampai dengan modul 13 dari PT Daya Guna Teknik. Sekian dan terima kasih atas perhatiannya.